Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat asrama Sid Al-Furqon Palembang, di balik riuh tawa di lorong-lorong sekolah dan asrama, terselip suara lirih yang kerap tak terdengar, suara mereka yang menjadi korban bullying. Mereka tertunduk, menyimpan luka yang tidak terlihat, namun menyakitkan lebih dari sekadar tamparan. Bullying bukan sekadar candaan yang keterlaluan, bukan pula ujian mental dari teman sebaya, melainkan sebuah bentuk kekerasan yang perlahan-lahan mencuri rasa percaya diri dan semangat hidup seseorang. Di Indonesia, bullying masih menjadi persoalan serius di lingkungan pendidikan. Data Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mencatat bahwa sepanjang tahun 2022 saja terdapat lebih dari 2.000 kasus kekerasan di lingkungan pendidikan. Dan sebagian besar diantaranya adalah kasus perundungan. Bahkan, dalam survei yang dilakukan oleh UNICEF dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KPPPA, hampir 4 dari 10 anak usia sekolah di Indonesia pernah mengalami bullying, baik secara fisik, verbal, maupun sosial. Ini bukan angka statistik semata, melainkan potret nyata dari hilangnya rasa aman yang seharusnya dijamin di ruang-ruang belajar. Bullying bisa muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang dilakukan secara terang-terangan melalui kekerasan fisik, seperti mendorong, memukul, atau menjambak. Ada pula yang bersifat verbal, seperti mengejek logat daerah, menghina bentuk tubuh, atau menyebarkan rumor jahat. Tak jarang bullying mengambil bentuk sosial, mengucilkan teman dari kelompok kegiatan, atau tidak mengajak bicara tanpa alasan. Yang lebih mengkhawatirkan, kini bullying juga merambah ke dunia digital. Melalui media sosial dan pesan singkat, pelaku bisa menyebarkan aib, menghina, bahkan membuat akun palsu untuk mempermalukan korban secara luas dan terus-menerus. Apa yang menyebabkan perilaku seperti ini tumbuh dan dibiarkan? Salah satunya adalah kurangnya kesadaran bahwa bullying adalah kekerasan. Dalam budaya sekolah dan asrama, kadang perilaku menjatuhkan atau mempermalukan teman dianggap wajar, bahkan lucu. Senioritas sering menjadi alasan untuk membenarkan dominasi terhadap yang lebih muda. Di sisi lain, pengawasan dari guru dan pengasuh seringkali belum cukup peka atau aktif mendeteksi dinamika relasi antar siswa, terutama yang bersifat psikologis dan emosional. Lingkungan keluarga pun turut berperan. Anak-anak yang terbiasa menyaksikan kekerasan verbal atau fisik di rumah, atau justru merasa diabaikan, bisa tumbuh menjadi pribadi yang melampiaskan luka batin dengan menyakiti orang lain. Begitu juga dengan tayangan media yang menyajikan kekerasan sebagai hiburan, ikut membentuk persepsi bahwa agresi adalah cara sah untuk menunjukkan kekuatan. Namun, semua ini bukan berarti tanpa harapan. Sekolah dan asrama bisa menjadi tempat penyembuhan, bukan hanya pembelajaran. Upaya pencegahan bullying harus dimulai dari membangun budaya yang menghargai setiap individu, bukan menertawakan kelemahannya. Terima kasih sudah mengikuti episode ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.